Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 14. Keesokan paginya, kami memulai kembali perjalanan udara kami di pesawat. Kemarin adalah bencana. Saya tidak berpikir semua orang akan bergabung dengan Guren dan berlebihan. Yah, melakukan seks berkelompok di luar tanpa tenda adalah pengalaman yang menyenangkan dan segar. Ups, seharusnya aku tidak memikirkan itu sekarang. Jika aku meninggalkannya sendirian, kita tidak akan bisa pergi ke kerajaan Dioral. Freya, kamu mengubah arah lagi. Pergi ke barat. Ke Aruga. Kita, barat. Jadi itu kanan, atau kiri? Freya. Kiri. Ke Aruga. Pesawat itu stabil karena penyesuaian dan penguatanku, jadi bahkan Freya bisa menerbangkannya sekarang. Namun, ada perbedaan besar antara menerbangkannya dan menanganinya. Bahkan jika kelihatannya kami terbang ke depan, angin samping akan mendorong kami, atau angin yang Freya hasilkan akan terdistorsi, membuat kami tidak dapat bergerak maju. Aku menyerahkan kompas padanya, namun aku masih merasa tidak bisa mengandalkan indera arahnya, mengingat bagaimana dia baru saja bertanya padaku apakah itu kanan atau kiri. Dia seharusnya hanya mengikuti kompas dan menuju ke arah yang aku suruh, tapi dia sudah bingung sejak beberapa waktu yang lalu, mengubah rute beberapa kali. Pesawat itu sendiri bergetar hebat, berderit dan mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Petik 2. Freya, seperti yang aku katakan, tidak apa-apa untuk melakukannya dengan lambat ketika kamu mengubah arah. Melakukannya dengan terburu-buru seperti itu akan membuat terlalu banyak beban pada frame. Ke Aruga. Oh, oke. Maafkan aku. Freya telah mengubah arah dengan tergesa-gesa dengan seluruh kekuatannya, jadi kami berbelok terlalu banyak kali ini, merusak bingkai bahkan lebih. Saya akan menunjukkan fakta bahwa kami berbalik terlalu banyak, tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Mengatakan padanya bahwa ketika dia panik hanya akan membuatnya melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku harus menunggu dia tenang. Ke Aruga sama, kamu harus bertukar dengan Freya. Setsuna. Guren setuju. Menakutkan sekali. Guren tidak peduli kita ke kanan atau ke kiri, tapi kalau terus begini, kita mungkin bisa langsung turun. Guren mengetahui bahwa pesawat itu aman karena pengalamannya kemarin, dan dia bahkan mengayunkan ekornya sambil menatap keluar di awal. Namun, sekarang dia lebih takut daripada kemarin karena operasi Freya yang kasar, menyebabkan ekornya yang sombong dan berbulu menyusut, kukunya menempel pada pakaianku dan tubuhnya bergetar hebat. Anak rubah ini pengecut. Jangan seperti itu, aku yakin dia akan segera terbiasa. Lagi pula, dia menjadi jauh lebih baik sejak pertama kali menerbangkannya. Ke Aruga. Aku akan melakukan yang terbaik. Freya Kureha membuat tanda salib di dadanya setelah mendengar jawaban Freya. Saya merasa dia adalah yang paling kasar dari semua orang. Ada banyak masalah, tetapi pesawat masih terbang lebih cepat daripada jika saya mengendalikannya. Kuantitas mana dan kecepatan pemulihan mana kami berada pada level yang sama sekali berbeda. Semua mana saya akan habis dalam setengah hari jika saya menerbangkannya. Namun, pemulihan mana otomatis Freya sangat mengerikan sehingga ia mengejar jumlah yang dia gunakan saat ini, jadi dia bisa terus terbang selamanya dengan kecepatan ini. Saya ingin Freya belajar bagaimana menerbangkan pesawat dengan benar untuk masa depan, itulah sebabnya saya dengan sabar mengajarinya sekarang. Guren bersembunyi di mantelku dengan mata berkaca-kaca dan meringkuk dengan mata tertutup dan telinga rubahnya mendatar, tidak ingin melihat atau mendengar apapun. Saya melihat kompas. Fumu, kupikir sudah waktunya untuk memperingatkannya bahwa kita berbelok terlalu jauh, tapi sepertinya dia mencoba memperbaiki jalannya sendiri. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, sepertinya dia menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Pada saat kita mencapai kerajaan Dioral, aku yakin dia akan menjadi profesional dalam hal ini. Salah satu sayapnya patah. Itu patah dengan sempurna, langsung dari akarnya. Pesawat menjadi bersayap tunggal, mengganggu keseimbangan dan membuat kami berputar, menyebabkan kehilangan arah dan kemudian sensasi melayang yang intens. Kami jelas jatuh. Tepat ketika Anda merasa sudah terbiasa, Anda berada dalam situasi yang paling berbahaya. Saya lupa fakta yang begitu jelas.
Kia, ke Arugasama, kanan, kiri, kemana aku harus pergi? Freya. Freya mulai panik, yang membuatnya semakin berputar, memperbesar kerusakan pada pesawat, membuat kami kehilangan arah dan merusak 3 saluran setengah lingkaranku yang membuatku kehilangan keseimbangan juga. Aileron akhirnya lepas juga. Untungnya, kastil di Oral sudah dekat sehingga kami bisa berjalan ke sana. Sebelum ini terjadi, penanganan Freya terus membaik. Kecepatan dan stabilitasnya meningkat, dan cukup nyaman bagi anak rubah yang memakai mantelku untuk dengan malu-malu menjulurkan wajahnya. Meskipun arahnya terkadang salah, dia membuat koreksi yang tepat tanpa kesulitan. Namun, segera setelah kastil di Oral terlihat, Freya dengan gembira mulai terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Saya yakin saya mengajarinya kecepatan maksimal yang dapat ditanganinya beberapa kali, tetapi sepertinya dia lupa karena kegembiraan. Karena pesawat tidak cukup kuat untuk menangani kekuatan penuh Freya, satu sayap patah, membuat kami berputar-putar saat jatuh. Setidaknya kami berputar secara horizontal karena kami akan terlempar jika kami berputar secara vertikal. Kia, ini kenapa Guren bilang Freya tidak bagus? Guren. Petik 2 titik titik titik. Nen. Kita mungkin tidak akan mati. Tapi Setsuna mungkin akan muntah karena berputar. Setsuna. Kalian berdua secara mengejutkan tenang, bukan? Kureha, aku lega semua orang selain Freya tidak panik. Dengan status mereka, ketiganya tidak akan mati karena menabrak, selama tidak ada yang ekstrim terjadi. Selama mereka tidak mati, aku bisa melakukan sesuatu dengan recovery heal. Freya, jangan lakukan apa-apa. Ke Aruga. Oh, oke. Freya. Angin berhenti saat aku berteriak padanya untuk tidak melakukan apa-apa. Jika dia terus panik sambil mengendalikan angin, sesuatu yang tidak dapat diubah mungkin akan terjadi. Karena salah satu sayapnya patah dan terbang ke suatu tempat yang jauh, kami terus berputar, terlepas dari angin yang berhenti. Saya membuat bantalan angin yang lembut untuk membungkus seluruh pesawat. Dan kemudian, saya menghubungkan pikiran saya dengan bantalan angin. Saat kehilangan daya angkatnya, pesawat terus berakselerasi ke bawah oleh gravitasi. Dampak. Bantalan angin bertabrakan dengan tanah. Pesawat berakselerasi lebih cepat dari yang saya kira, jadi saya tidak akan bisa menghilangkan benturan sepenuhnya dengan ini. Dengan tindakan ultra presisi, saya terus meningkatkan kekuatan bantalan angin beberapa kali dalam 1 detik. Memperkuatnya dalam sekali jalan tidak akan membunuh dampaknya. Dan setelah saya cukup melemahkan benturan, saya menggeser pesawat dengan angin, mengubah gaya ke bawah untuk pergi ke samping dan membuat bantalan angin lain di depan. Kecepatannya berangsur-angsur turun. Sepertinya kami secara ajaib menabrak kastil di Oral, saat pesawat berhenti tepat di depan benteng. Setsuna dan semua orang dengan lamban mulai merangkak keluar. Setsuna berjongkok dan muntah di tempat. Karena suku serigala es memiliki keseimbangan dan refleks yang sangat hebat, mereka menerima kerusakan yang lebih besar daripada manusia ketika 3 saluran setengah lingkaran mereka diguncang. Freya dan Kureha sama-sama memiliki wajah pucat dan mata kosong. Ini juga cukup sulit bagi saya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya beruntung telah berhasil mengendalikan sihir saya. Guren merangkak keluar dari mantelku dan berubah menjadi bentuk gadisnya. Freya dilarang terbang. Guren mengira dia akan mati. Guren, Setsuna mengangguk dan Kureha tersenyum kecut saat mereka mendengar kata-kata itu. Maaf. Aku sedang memikirkannya. Freya. Petik 2 titik titik titik. Jangan khawatir, aku bisa membantumu berlatih jika kita punya waktu, dan semua orang bisa melanjutkannya begitu aku menilainya cukup aman. Kalian baik-baik saja dengan itu, kan? Ke Aruga. Nen. Setsuna baik-baik saja jika ke Aruga sama mengatakan itu. Setsuna. Guren akan mengizinkan sebanyak itu. Guren, saya senang dua yang menerima kerusakan paling banyak baik-baik saja dengan itu. Aku hanya berharap Freya sendiri tidak trauma dengan kejadian itu. Aku menatap wajah Freya sambil memikirkan itu, tapi entah kenapa, dia tersenyum bahagia. Tolong biarkan aku melakukannya. Meskipun berakhir seperti itu, menerbangkan pesawat itu sangat menyenangkan dan mengasyikkan, dan aku pasti tidak ingin membuat ini yang terakhir kalinya. Freya. Aku tercengang melihat betapa beraninya Freya. Tentara berlari keluar dari kastil di Oral dan mengepung kami. Maksudku, setidaknya aku tidak perlu memanggil mereka.
Setelah saya menjelaskan keadaan kami, mereka membawa kami ke kastil. Karena saya dianggap pahlawan, mereka mengingat wajah saya, yang melanjutkan percakapan tanpa masalah. Menurut para prajurit, mereka mengira pesawat itu adalah spesies naga baru atau semacamnya dan cukup ketakutan karenanya. Saya meminta mereka untuk mengumpulkan sayap yang patah. Lagi pula, hanya bahan naga yang kuat dan cukup ringan untuk membuat pesawat terbang. Saya tidak berharap untuk mendapatkan lagi, jadi saya harus menggunakan apa yang saya miliki. Para prajurit membawaku ke markas tentara tempat Ellen memberikan instruksi. Lokasi, rute, dan ukuran pasukan musuh telah digambar di peta. Sepertinya ekspektasiku benar. Mereka membuat kami terdampar di gurun sehingga mereka bisa menindas ibu kota kerajaan Dioral dengan taktik Blitzkrieg. Karena kekuatan nasional kerajaan Dioral menurun dari kegilaan Raja Dioral, musuh akan mampu mengalahkan mereka. Kearugan Yisama, aku sangat senang kamu telah kembali. Ellen bergegas ke arahku begitu dia menyadari aku telah kembali. Saya mengajukan pertanyaan setelah melihat peta. Ada sekitar 5.000 musuh, dan jika mereka dipaksa untuk terus berbaris, mereka mungkin akan mencapainya besok malam. Kearuga. Ya, sepertinya begitu. Namun, mereka memiliki banyak pahlawan juga sehingga mereka bisa membuat para pahlawan mendahului mereka, yang mungkin juga terjadi hari ini. Ellen, aku mengangguk. Pasukan khusus seperti pahlawan dapat melanggar aturan yang jelas seperti perang adalah masalah angka. Pahlawan mampu melakukan strategi yang mustahil seperti menyerang ibu kota musuh sendirian, memaksa jalan mereka melalui kastil dan membunuh raja, mengakhiri perang. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi itu benar-benar terjadi dalam perang di masa lalu. Itulah mengapa raja setiap negara memiliki individu terkuat mereka selalu di sisi mereka. Kenyataannya, Ellen memiliki seseorang dari keluarga terhormat yang menghasilkan SWOT Science. Setiap generasi. Kakak laki-laki Kureha. Sejauh yang saya lihat dengan Jadiai. Dia 2 atau 3 tingkat lebih rendah dari Kureha dalam keterampilan. Namun, Anda juga bisa mengatakan bahwa dia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kureha. Sejak kerajaan Dioral kehilangan 3 juaranya, dia mungkin orang terkuat di dalamnya. Alasan apa yang mereka gunakan untuk memulai perang? Kearuga alasan itu penting. Kerajaan Dioral membersihkan Raja Gila dan menyatakan bahwa mereka akan terus melindungi umat manusia dari iblis, jadi jika mereka tidak memiliki alasan yang adil, mereka akan dikritik oleh negara lain karena menyebabkan kejahatan serius merusak perisai yang melindungi umat manusia. Ada pernyataan perang yang datang dari kesaksian pahlawan Gun. Dia menyatakan bahwa Raja Dioral menjadi gila karena kekuatan yang dia dapatkan dari Raja Iblis, yang menyebabkan bencana. Kerajaan Dioral tidak lagi perisai yang melindungi umat manusia, tetapi barisan depan Raja Iblis. Dan pahlawan penyembuhan, Kearu, yang membunuh Raja Iblis dan Raja Dioral, bukanlah juara tetapi hanya orang yang terpesona oleh Raja Iblis berikutnya, yang membuatnya menjual negara orang padanya. Deklarasi perang itu dikirim kepada kita dari aliansi 3 negara. 5.000 yang bisa kita lihat sekarang mungkin hanya pihak yang maju. Ellen, itu benar. Jika kita melawan 3 negara, tidak mungkin mereka akan mencoba untuk mengakhirinya hanya dengan 5.000. Markas pasukan mereka mungkin sedang mengatur diri mereka sendiri sekarang. Dia memilih untuk menunjukku, ya. Petik 2. Kearuga. Kerajaan Dioral saat ini adalah milik Freya. Putri Flare, dan kekasihnya, yang akan menjadi raja berikutnya adalah kamu, Kearugan Yisama, jadi wajar saja jika mereka membidikmu. Ellen. Saya mengerti sebagian besar. Ini pada dasarnya berjalan seperti yang saya kira. Kearuga. Ya, memang begitu. Namun, anehnya mereka terlalu cepat. Aku tahu mereka akan menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan simpati dari negara lain, jadi aku telah melakukan tindakan balasan, tapi aku tidak cukup cepat. Aku hanya tidak mengerti bagaimana 3 negara dapat membuat keputusan ini dan mengeksekusinya begitu cepat, sehingga membuat saya merasa tidak enak. Ellen pahlawan Gun, Bullet, mungkin adalah orang yang menyebarkan informasi bahwa aku kekasih Hawa, tapi aku tidak mengerti mengapa yang lain mempercayainya. Bagaimana Bullet bisa membuat 3 negara memulai perang dengannya dengan begitu mudah dengan kecepatan yang luar biasa. Petik 2. Kita tidak mengerti itu, tapi kita perlu mengambil tindakan. Pertama, kita harus menghentikan 5.000 pasukan terkemuka.
Lalu, mari kita bujuk mereka. Saya ingin mengadakan konferensi antara kerajaan Dioral dan 3 negara. Ellen, bisakah kamu menyiapkan lokasi dan membuat perwakilan dari 3 negara duduk di sana? Ke Aruga. Itu mungkin. Jika saya menggunakan rencana yang saya siapkan untuk memenangkan perang, saya harus bisa membuat mereka duduk di konferensi bersama kita. Itu hanya jika kita bisa menghentikan 5.000 ini. Kita juga perlu penonton. Saya akan mengumpulkan sebanyak yang saya bisa. Ellen. Baiklah, aku mengandalkanmu. Ke Aruga. Ke Aruga Nyisama, berapa banyak tentara yang harus saya kirim untuk mencegat kelompok maju? Ellen. Freya dan aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan meninggalkan Setsuna, Guren, dan Kureha di sini. Dengan ketiganya, kamu seharusnya bisa mengatasi Bullet bahkan jika dia secara pribadi datang ke sini. Ke Aruga. Hanya 2 orang melawan 5.000. Jika bukan kamu yang mengatakan itu, ke Aruga sama, aku akan menertawakannya. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu, dan menggunakan semua kekuatanku untuk membuat tempat di mana kita bisa mengadakan konferensi. Ellen. Kami masing-masing telah memutuskan apa yang harus kami lakukan. Adapun saya harus terlebih dahulu memusnahkan pihak muka. Untuk melakukan itu, saya harus memperbaiki pesawat. Kami menghadapi 5.000 pasukan sebagai duo, dan membunuh kentang goreng kecil itu satu persatu terlalu merepotkan. Jadi, kita akan membutuhkannya. Saya membuat Freya berlatih menangani pesawat sehingga akan lebih mudah bagi saya dan kami akan menempuh jarak yang lebih jauh, tetapi bukan itu saja. Itu karena penyihir memiliki kompatibilitas yang sangat hebat dengan pesawat. Fakta itu kemungkinan besar akan ditunjukkan hari ini. Bab 15. Kami dapat kembali ke kerajaan Dioral sebelum perang dimulai. Jika kami terus berjalan melewati gurun dengan berjalan kaki, kerajaan Dioral akan hilang saat kami kembali. Aku membenci kerajaan Dioral dan ingin menghancurkannya, tapi itu menjadi milikku sekarang. Akan sia-sia untuk kehilangannya. Selain itu, Ellen berada di kerajaan Dioral. Dia mungkin akan dibunuh sebagai peringatan bagi warga. Tidak mungkin aku mengizinkan itu. Aku mengadakan pertemuan strategi dengan Ellen dan Freya di ruangan khusus. Kami tidak tahu dari mana informasi itu bocor, jadi kami harus ekstra hati-hati. Seperti yang diharapkan darimu, ke Aruga Nyisama, kamu membuat naga buatan kembali begitu cepat. Dengan naga buatan dan kekuatan Freya, kita seharusnya bisa menyebabkan kerusakan serius pada mereka. Apakah tempat ini baik-baik saja sebagai titik serangan? Ellen. Ellen menunjuk ke suatu tempat di peta. Dia berbicara tentang jalan jurang sempit yang berjarak sekitar 100 km dari kerajaan Dioral, di mana ada bebatuan tinggi yang mengelilingi jalan setapak dari kedua sisi, membuatnya sulit untuk bergerak di dalamnya. Selain itu, ini adalah jalan lurus yang terus berlanjut untuk waktu yang lama. Ya, itu tempat terbaik bagi Freya untuk menggunakan kekuatannya. Biasanya sulit bagi pihak yang menyerang juga, tapi kita bisa menyerang dari atas. Melawan mereka saat mereka berada di medan yang sulit untuk dilalui adalah keuntungan penuh bagi mereka. Kami ke Aruga. Itu menarik. Aku yakin mereka bahkan tidak akan berpikir kita akan menyerang mereka saat mereka melintasinya. Aku yakin mereka tidak akan mengharapkan untuk menerima kerusakan berat saat ini. Freya. Sementara kita melakukannya, kita harus menghancurkan dinding di kedua sisi untuk memblokir jalan. Jika mereka tidak bisa menggunakan jalur jurang ini, mereka perlu waktu 2 hari lagi untuk mengambil jalan memutar. Mungkin mempengaruhi pedagang dengan buruk, tapi kita berperang di sini. Kita tidak perlu peduli tentang itu. Ke Aruga. Ya, saya mengizinkannya. Ke Aruga Nyisama, semoga Anda beruntung. Ellen, seseorang mengetuk pintu. Para prajurit datang. Sepertinya mereka mengumpulkan sayap yang patah. Sekarang saya bisa mulai memperbaiki pesawat. Kita perlu menyergap mereka sebelum mereka melewati jalan jurang. Saya tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya, jadi saya harus melakukannya secepat mungkin. Freya dan aku terbang di langit bersama. Saya membuat perbaikan lain pada pesawat. Aku memperkuatnya dengan mitril yang kumiliki. Saya bisa saja memperkuatnya dari awal, tetapi menggunakan logam meningkatkan beratnya banyak. Jika saya menerbangkannya, peningkatan berat badan akan memiliki kerugian yang jauh lebih besar, tetapi sekarang Freya,
yang memiliki jumlah mana yang mengerikan. Mengendalikannya, saya memutuskan bahwa akan lebih baik untuk meningkatkan kekuatan sehingga dapat menangani lebih cepat. Kecepatan dari sebelumnya. Rasanya jauh lebih baik dari kemarin. Freya berbicara dengan antusias di sampingku. Pesawat ini sudah bisa melaju 2 kali lipat dari kecepatan kita kemarin. Kamu bisa mempercepat sedikit lebih banyak jika kamu mau, tetapi jangan pernah berpikir untuk melaju lebih cepat dari itu. Ke Aruga. Oke, aku tidak akan menambah kecepatan lagi. Freya. Mendengar suaranya yang gembira membuatku berpikir bahwa mempercayai kata-katanya bukanlah ide yang baik. Saya akan dengan paksa memperlambatnya jika perlu. Jika saya membuat seluruh pesawat dari orichalcum, itu akan menjadi ringan, tetapi juga cukup kuat untuk menangani kekuatan penuh Freya. Namun, masalahnya adalah saya tidak tahu berapa kali saya harus menghamili Guren untuk mendapatkan orichalcum sebanyak itu. Ini tidak realistis. Berkat pertumbuhannya dari kemarin, Freya telah belajar untuk memeriksa kompas sambil maju ke arah yang aku suruh dia tuju. Meski begitu, dia tidak pandai membaca peta, jadi bahkan jika aku memberitahunya kemana harus pergi di peta, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, jadi dia juga tidak tahu arah mana yang harus terbang, dan bahkan ketika aku memberitahunya kemana harus pergi, setelah beberapa saat, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berkembang. Anda membutuhkan pengetahuan dan intuisi yang cukup untuk membaca peta, jadi tidak adil bagi saya untuk menginginkan Freya dapat melakukan ini. Itu sebabnya dia membutuhkan saya sebagai navigatornya, tetapi saya juga di sini untuk menjamin keselamatannya. Karena kami terbang lebih cepat dari yang saya harapkan, kami mendarat untuk istirahat dan mengisi ulang diri kami sendiri dan kemudian terbang lagi. Pada tingkat ini, kita akan berada di atas kepala musuh bahkan sebelum mereka sampai ke jurang. Saya pikir kami hampir tidak akan berhasil ketika kami berangkat, tetapi mengorbankan beban untuk kecepatan yang lebih tinggi berhasil, dan Freya tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Tetap saja, kita belum bisa santai. Kami pasti tidak mampu untuk gagal ini. Penyergapan kami akan menentukan berapa banyak dari 5.000 tentara yang akan memasuki wilayah kerajaan Dioral. Jika kita tidak bisa menjaga mayoritas di sini, ribuan warga kerajaan Dioral harus menumpahkan darah. Saya tidak mengatakan ini karena rasa keadilan saya. Negara ini adalah mainan saya. Saya tidak akan memaafkan siapapun yang mencuri dari saya. Sudah waktunya. Freya, naikkan ketinggiannya. Ke Aruga. Baik, Freya. Biasanya, Anda seharusnya mengubah arah dengan menyesuaikan sayap, tetapi tidak baik membuat pesawat lebih lemah dengan menggunakan mekanisme penyesuaian itu. Itu sebabnya saya menggunakan angin untuk mengubah arah, tetapi Freya dengan terampil mendorong hidung pesawat dengan angin. Hebat, dia benar-benar lebih baik dari kemarin. Kami terus naik, lebih tinggi dan lebih tinggi. Saya memasukkan mana ke mata saya untuk mengaktifkan mata giok. Saya dan Kokusigan saya. Mata giok memiliki kekuatan untuk melihat hal-hal yang jauh, meningkatkan penglihatan kinetik saya dan menemukan esensi dari hal-hal dalam penglihatan saya, dan Kokusigan. Saya memiliki kekuatan untuk melihat beberapa detik di masa depan. Dengan menggunakan Jadei, saya melihat pasukan musuh dalam barisan. Yang cukup banyak, karena jumlah mereka. Sambil melihat kemampuan para prajurit, saya memilih titik pengeboman yang paling banyak menimbulkan kerusakan. Pesawat berhenti di ketinggian 2000 meter dan kemudian mulai jatuh. Freya mulai bernyanyi. Kelemahan terbesar seorang penyihir adalah nyanyian mereka. Penyihir elit dapat menggunakan sihir peringkat 3 tanpa melantunkan mantra, tergantung pada pelatihan mereka. Namun, Anda perlu melantunkan sihir tingkat tinggi apapun yang terjadi, dan Anda juga tidak dapat mengucapkan mantra sambil melakukan hal lain. Karena lebih dari 90% pikiran Anda terfokus padanya, Anda tidak dapat membela diri saat mengucapkan mantra. Itu sebabnya saya tidak menggunakan apapun yang lebih tinggi dari sihir peringkat 3 ketika saya bertarung di garis depan. Namun, sihir dengan peringkat yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih besar, jadi meskipun Anda harus mengambil risiko, ada baiknya untuk menggunakannya. Anda perlu menyediakan banyak waktu untuk melantunkan mantra, karena sihir tingkat tinggi dapat mengubah pertempuran sepenuhnya. Namun, musuh harus berada dalam jangkauan sihir, dan Anda tidak bisa membiarkan mereka mengincar Anda, itulah sebabnya mereka selalu mengincar penyihir dalam perang. Namun,
Tidak ada risiko itu jika kamu melantunkan mantra di langit. Kearuga, bagaimanapun, kita berada 2000 meter di langit. Tidak ada yang bisa menjangkau kita saat kita setinggi ini. Freya dapat melantunkan mantra dengan aman tanpa membutuhkan penjaga yang melindunginya. Selain itu, dia bisa membidik kemanapun dia mau karena kita berada tepat di atas mereka. Ada keuntungan lain untuk menyerang dari langit. Ketika Anda menembak musuh yang jauh, Anda perlu membuat sihir terbang secara melengkung, tetapi Freya bisa menembaknya lurus ke bawah tanpa harus melakukannya. Karena kita di atas mereka, akurasi dan jangkauannya meningkat pesat. Sihir yang Freya coba lempar memiliki jangkauan 200 meter. Namun, jarak itu setidaknya akan berlipat ganda jika dia menembaknya ke bawah. Sejak aku mengetahui pesawat itu, aku selalu berpikir bahwa kompatibilitasnya dengan penyihir adalah yang terbaik. Saya akan membuktikan pemikiran itu di sini. Pesawat dipercepat karena ditarik oleh gravitasi. Freya membuka matanya, dan di tangannya, ada massa merah yang menyala-nyala. Saya melihat ke tanah dengan jadei. Di mana saya bisa melihat pasukan. Musuh berbaris melalui jalan jurang yang sempit. Saya menyesuaikan sudut tangan Freya karena saya bertugas membantunya membuat pemboman berhasil. Dengan mata ini, saya bisa membom titik paling efektif. Tidak ada satupun prajurit dari pasukan musuh yang memperhatikan kami, karena mereka tidak mengharapkan serangan dari jauh di langit. 600, 500 meter, oke, ayo tembak. Sama seperti yang saya pikirkan. Kami dibombardir dengan mana putih bersinar yang menembus pesawat dan mengubahnya menjadi berkeping-keping, dan sihir Freya habis. Saya menerima luka serius saat saya ditelan oleh ledakan api itu. Saya melihat masa depan di mana itu terjadi. Itulah kekuatan mata ajaib yang diberikan burung dewa kepadaku, Kokusigan. Jika saya bisa melihatnya, saya bisa menghadapinya. Saya juga menembakkan segumpal mana dan menyesuaikan lintasannya sehingga akan mengenai yang saya lihat di masa depan. Dua gumpalan mana bertabrakan, membatalkan satu sama lain, dan kami menembus cahaya itu dengan pesawat. Nasib buruk, peluru. Kearuga, dia mampu memprediksi serangan yang tidak terduga, dan bombardirnya memiliki jangkauan paling jauh di antara semua hero. Dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu benar, dia meramalkan bahwa kita akan datang. Tidak mungkin saya akan meremehkan Bullet. Lagi pula, akulah yang paling membencinya dan paling mengakuinya. Api. Kearuga. Peringkat 7 sihir. Bintang. Freya peringkat 5 sihir dikatakan sebagai batas bagi umat manusia. Freya mampu menyempurnakan sihir peringkat 7, yang bahkan melampaui sihir peringkat 6 yang melewati batas itu. Sihir yang hanya boleh digunakan Freya ditembakkan. Itu seperti matahari yang sangat kecil. Udara di sekitarnya melengkung karena panas saat jatuh. Meskipun matahari mini bahkan belum menyentuh tanah, tentara dalam jarak beberapa ratus meter darinya terbakar sampai mati, sampai-sampai mereka bahkan tidak ada di sana. Freya terus mengendalikan pesawat setelah dia selesai menembakkan sihir dan membuat gerakan curam ke atas. Ini adalah gerakan yang dia latih beberapa kali sebelum kami pergi. Begitu dia melakukannya, matahari mini meledak, menyebarkan api beberapa kilometer jauhnya. Saya memeriksa kerusakan musuh dengan jadei. Dengan hanya satu mantra sihir, meskipun ini adalah perkiraan kasar, lebih dari 2000 tentara tewas, dan lebih dari 1000 tentara menderita luka serius setelahnya. Selanjutnya, kedua sisi jalan runtuh karena rusak parah, sehingga jalan itu terhalang oleh tanah dan pasir. Seperti yang diharapkan dari sihir yang disebut sihir kelas perang di dunia pertama. Bagaimana? Kearuga sama. Freya. Sempurna. Barisan depan dimusnahkan. Salah satu pahlawan dikuburkan juga. Kearuga. Saya membuat pusat ledakan mengarah ke tempat yang akan mengubur sebagian besar musuh, tetapi saya juga membidik orang-orang dengan mana yang kuat. Anehnya, meskipun saya tidak bisa membidik Bullet karena dia menyembunyikan kehadiran dan mana, saya malah bisa mendapatkan pahlawan lain. Ada sekitar 2000 orang yang selamat, dan 1000 di antaranya terluka parah. Biasanya, mereka akan memutuskan untuk mundur. Sebagian besar prajurit ini mungkin tidak berguna. Mereka tidak kalah perang, mereka hanya dimusnahkan selama perjalanan mereka, bahkan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka tidak tahu kapan hal yang sama akan terjadi lagi. Hati mereka harus hancur.
Mampu menyerang dari langit, berarti aku bisa membidik mereka kapanpun dan dimanapun. Orang normal pasti tidak akan bisa terus berbaris dalam situasi itu. Para prajurit kemungkinan besar akan membawa kembali informasi ke negara mereka dan menghentikan bala bantuan. Lagi pula, bahkan jika bala bantuan mereka datang, mereka pasti akan mengalami hal yang sama. Selama mereka tidak terlalu kompeten, saya yakin mereka akan melakukannya. Itu adalah tujuan saya yang sebenarnya. Tidak ada orang idiot yang akan lari dari perang yang bisa dia menangkan. Dengan memamerkan seberapa besar ancaman kita bisa membuat mereka bernegosiasi dengan kita. Selain itu, penyergapan ini akan menjadi kartu yang sangat kuat untuk digunakan saat kita bernegosiasi. Aku dapat memberitahu mereka bahwa kita akan menggunakan sihir yang sama dari langit ke ibu kota mereka jika mereka mencoba sesuatu lagi. Mereka tidak bisa menghentikan kita menyerang dengan pesawat. Kenyataannya, aku bisa memusnahkan atasan mereka kapanpun aku mau. Kaaruga sama, bagaimana sihirku? Freya, luar biasa. Kamu juga mengendalikan pesawat dengan baik. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Kaaruga, saya memuji dia dengan jujur, karena dia melakukan lebih baik dari yang saya kira. Aku senang. Jadi, ketika kita kembali, bisakah kamu memberiku hadiah? Aku menginginkan cintamu. Karena aku menembakkan sihir dengan seluruh kekuatanku, aku berdenyut dan berdenyut-denyut hingga aku tidak bisa menahannya. Saya Freya. Dia menatap wajahku dengan mata basah. Saya tentu saja memperhatikan bau itu, dan saya telah mendengar suara lembab sejak sebelumnya. Sepertinya Freya telah menjadi orang mesum yang luar biasa. Tentu, tidak apa-apa. Aku berpikir untuk melakukannya di langit, tapi kurasa itu terlalu berbahaya. Ayo lakukan saat kita kembali. Kaaruga. Iya. Freya. Aku akan mengatakan ini untuk jaga-jaga, tapi jangan terburu-buru. Jika kamu merusak pesawat lagi, aku akan menunda hadiahmu. Kaaruga. Petik 2. Saya mengerti. Freya. Dia pasti tidak mengerti. Meskipun saya memperkuatnya, itu masih tidak dapat mengambil kekuatan penuh Freya. Dia hampir akan mematahkannya lagi. Nah, sihir itu jatuh di tempat orang-orang dengan mana yang kuat berkumpul. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa kami menghancurkan salah satu pahlawan mereka, tetapi saya tidak tahu apakah kami berurusan dengan Bulet. Yah, dia mungkin masih hidup. Aku satu-satunya yang bisa membunuhnya. Saya yakin akan hal itu. TL Not. Maaf, tapi saya akan berhenti menerjemahkan. Masa lalu ini sangat sulit, sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan semuanya. Menerjemahkan adalah pengalaman yang menyenangkan, dan meskipun saya masih payah, itu adalah hobi yang hebat. Saya berharap seseorang mengambil novel ini, tetapi sebaliknya, saya mungkin dapat menerjemahkan beberapa di liburan musim panas sekitar akhir tahun untuk saya, tetapi untuk saat ini akan menjadi bab terakhir dari Kaifuku Jutsushi yang saya terjemahkan. Terima kasih sudah membaca Gelombang. Bab 16. Untuk jaga-jaga, meskipun melelahkan, menggunakan Kokushigan adalah ide yang bagus. Jika tidak, kami akan ditembak jatuh oleh peluru pahlawan Kenon. Penyergapan yang sempurna, sebuah drama yang seharusnya tak terbayangkan oleh standar normal dibaca dan dicegat. Tapi tetap saja, kami masih berada di atas angin. Kaaruga sama, apakah tidak apa-apa untuk tidak pergi dan menghabisinya? Freya. Tidak apa-apa. Dengan jumlah kami tidak akan bisa bergerak maju. Kami tidak akan melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Petik 2 kurung buka. Kaaruga, betapa baik. Freya, bukan begitu. Aku hanya tidak ingin menanggung risiko yang tidak perlu. Kaaruga. Tujuan kami untuk saat ini pada akhirnya adalah menghentikan mereka di jalurnya. Jika kita menghancurkan barisan depan, kekuatan utama akan menyusul, selain itu kita telah diperingatkan untuk tidak maju seperti itu. Karena itu kami bertujuan untuk membuat situasi untuk tempat pertemuan di mana penandatanganan perjanjian gencatan senjata bisa dilakukan. Demi perjanjian gencatan senjata, pembunuhan yang tidak berguna tidak diperlukan. Dengan hati yang besar, aku akan membiarkan mereka hidup. Kembali ke kastil, kami memberikan laporan pertempuran kami kepada Helen dan yang lainnya dari tentara. Juga, menggunakan kesempatan ini, saya menjelaskan kepada mereka secara spesifik dari sihir pengeboman. Ini jangkauan maksimum, jangkauan efektif,
kekuatan, penggunaan perang, kerugiannya, dan juga ukuran yang akan saya gunakan untuk melawannya. Terima kasih atas cacing kerasmu, Kearuga Nisama. Serangan kali ini akan berskala cukup besar dan akan menghentikan invasi. Sihir pengeboman ini akan menjadi kartu yang pasti kuat. Helen. Kata-kata Helen menyebabkan anggota staf membantah tanggapan. Sebagai tanggapan, Helen mencoba membujuk mereka. Anggota staf masih ingin berjaga-jaga untuk sesuatu, tetapi invasi seperti itu seharusnya tidak mungkin. Terlebih lagi, dengan jalan utama yang dibuat tidak dapat digunakan hancur oleh tanah longsor. Mereka harus memutarnya atau menghapusnya, bagaimanapun juga, itu akan memakan banyak waktu bagi mereka. Dan dengan mereka menghabiskan waktu di atasnya, risiko dibombardir akan meningkat dan terlebih lagi, mereka akan membutuhkan dana untuk menghilangkannya. Dengan situasi itu dalam pikiran, kecuali mereka mampu membuat tindakan balasan terhadap sihir pemboman Freya, mereka seharusnya tidak dapat memajukan pasukan mereka. Kearuga Nisama, apakah tidak apa-apa jika kamu tinggal di kastil untuk sementara waktu? Sementara musuh tidak dapat menyerang kita, yang paling dapat kamu lakukan adalah memburu kepala elit mereka. Jika musuh tetap tidak mau menyerah, kamu akan melakukannya kan? Mendengarkan cerita Kearuga Nisama, saya pikir itu akan tepat untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa bahkan jika Anda sendirian, Anda akan pergi untuk melawan Braves, namun, tolong jangan lupa bahwa mereka masih memiliki dua di pihak mereka. Helen, kurasa kamu benar. Oke, kalau begitu, Freya, Helen, tidurlah denganku malam ini. Selama kalian berdua aman, aku tidak peduli apa yang terjadi pada yang lain. Sementara kalian berdua berada di sisiku, siapapun musuhnya, aku tidak akan pernah membiarkan mereka membunuhmu. Kearuga. Freya adalah penguasa terkenal di negara ini. Sedangkan Helen adalah penguasa negara ini yang sebenarnya. Orang-orang yang harus saya lindungi hanya dua orang ini. Dengan senang hati, Kearuga Nisama. Helen, tentu saja, kita tidak akan hanya tidurkan. Aku tidak sabar menunggu. Freya, keduanya menjalin lengan mereka dengan tanganku. Kali ini mereka benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan menghadiahi mereka dengan benar di atas tempat tidur. Tidur dengan dua saudara perempuan favorit saya pada waktu yang sama. Tapi mari kita cicipi dulu. Sudah sebulan sejak terakhir kali aku tidur dengan Helen, kurasa aku tidak akan bisa menunggu sampai malam. Kia. Kearuga sama, apa sih kamu? Helen mengangkat suara yang aneh, ada yang salah. Lebih penting lagi, mari kita lanjutkan Dewan Perang. Kearuga, dengan bermartabat Helen melanjutkan Dewan Perang, sementara pada saat yang sama, dari titik buta semua orang, aku berdiri di sampingnya, menyentuh tempat-tempat yang biasanya tidak terlihat oleh siapapun dari belakang. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat Helen berusaha mati-matian menyembunyikannya agar tidak terlihat di wajahnya. Seperti yang diharapkan, aku cukup terangsang. Dan dengan Dewan Perang selesai dan semua orang keluar, bersama dengan aliran itu saya memutuskan untuk menikmatinya. Dari dulu, dia bebas menikmati permainan seperti ini, tapi sekarang berbeda. Itulah seberapa banyak sihir bombardir dari efek perang Freya. 4 hari telah berlalu sejak itu. Tidak ada tanda-tanda pergerakan dari 3 negara musuh, orang-orang dari Anbu terus mengirimkan informasi. Kerajaan Deural yang berkelahi dengan 3 kerajaan benar-benar membuat mereka panik. Itu karena tanpa bisa melintasi perbatasan, 5.000 pelopor yang kuat dihancurkan. Para penyintas juga menjadi tidak berguna. Dengan informasi yang dikirim ke 3 kerajaan, rencana apapun untuk menyerang ditolak seperti yang saya harapkan. Siapapun dengan pikiran yang benar akan memikirkan hal itu. Sebelum pengeboman, setiap tawaran perjanjian gencatan senjata dari pihak kami akan segera ditolak, namun, dengan situasi apa adanya, mereka kemungkinan besar akan menyetujuinya sekarang. Itu karena musuh saat ini berpikir bahwa kita hanya akan mengebom ibu kota, yang merupakan pusat negara. Para petinggi para prajurit takut akan kejadian seperti itu. Para bangsawan yang tinggal di ibu kota saat ini sedang bergerak menjauh dari daerah pemukiman. Anda tidak dapat menyalahkan mereka untuk itu karena dunia ini tidak memiliki sarana untuk melindungi diri dari ancaman yang datang dari langit. Agar sihir pengeboman memiliki efek seperti itu mungkin juga dianggap sihir kelas strategis. Helen linglung berkata sambil mengatur informasi. Sihir kelas strategis dan sihir kelas taktis sangat berbeda.
Sihir taktis dapat memutuskan bagaimana satu pertempuran kecil mengalir. Jika kita mengambil serangan itu sebagai contoh, orang juga bisa mengatakan bahwa itu adalah sihir kelas taktis. Dan, sihir kelas strategis memutuskan bagaimana perang antar negara mengalir dari perspektif yang luas. Bom itu tidak hanya menghentikan serangan itu juga mempengaruhi seluruh perang dan sebagai hasilnya, kita juga bisa mengatakan bahwa itu adalah sihir kelas strategis. Selama kita bisa menggunakan ledakan itu, sudah pasti 3 negara tidak akan bisa menyerang. Selama kita memilikinya, kita dapat memegang tempat untuk perjanjian gencatan senjata dan mereka akan lebih bersedia untuk menerima perjanjian itu. Bom itu tidak hanya mempengaruhi serangan, tetapi juga mempengaruhi perang secara keseluruhan. Ini persis seperti yang dikatakan Helen, itu menyelesaikan sihir kelas strategis. Sungguh menakutkan. Kearuga. Itu juga sebagian karena musuh kita adalah makhluk seperti Raja Iblis dan Raja Dioral yang memperoleh kekuatan transenden. Freya tidak dapat benar-benar mencapai apapun. Namun, dalam memusnahkan pasukan besar, dia adalah orang yang tepat untuk itu. Selain Freya, tidak ada yang mampu melawan 5.000 tentara yang kuat sendirian. Jika Anda memuji saya sebanyak itu, bahkan saya akan merasa malu. Saya sangat senang bahwa saya berguna untuk Kearuga sama. Freya, baru-baru ini, Freya dalam suasana hati yang baik. Dia telah menyadari bagaimana peluangnya untuk bersinar cukup tipis, baginya untuk menjadi berguna ini kekhawatirannya mungkin akan hilang. Helen, apakah ada perubahan? Kearuga, iya. Persiapannya seharusnya sudah membuahkan hasil sekarang. Sebenarnya, sekitar waktu ketika kami melihat 3 negara menyerang, saluran pipa kami ke negara-negara yang memusuhi mereka sudah disiapkan. Saat 3 negara itu menyerang, meja sudah disiapkan untuk mereka gunakan untuk menyerang. Helen. Tangan yang sangat licik dan efektif untuk dimainkan. Saya bisa mengerti mengapa Helen mengatakan bahwa dia memiliki kartu as di lengan bajunya. Meskipun Helen mengatakannya dengan sederhana, itu adalah fakta bahwa negara tidak semudah itu untuk dimanipulasi seperti itu. Musuh dari musuhku adalah sekutuku. Metode yang lebih dapat diterima daripada bermain sebagai sekutu. Apakah kamu menggunakan gerakan itu? Kearuga. Ya, aku mempersiapkannya untuk peristiwa seperti perang yang akan terjadi. Meskipun itu cukup mahal, hanya dengan bergerak, 3 negara itu seharusnya tidak dapat terus memusuhi kerajaan Dioral. Helen. Yep. Jika mereka ke invade Dioral Kingdom, mereka tidak dapat menyerang karena mereka akan takut pada bombars. Bahkan yang lebih penting, mereka tidak akan dapat melindungi pusat negara mereka. Terlebih lagi, negara selain kerajaan Dioral memiliki berencana untuk menyerang mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat bergerak. Kearuga akan lemah jika hanya dibom saja. Berkat persiapan Helen, sekitar 100% mereka pasti akan duduk. Tapi, Kearuga sama. Kita tidak benar-benar perlu melakukan hal-hal merepotkan ini, hanya dengan bomku, tidak hanya raja, tetapi juga kastil akan meledak dan semuanya akan dengan mudah berakhir. Freya. Jika kita hanya ingin memenangkan perang ini maka iya. Jika kita melakukan itu hanya akan berakhir di sana. Setiap negara akan takut pada kerajaan Dioral, pikirkan seperti ini. Selanjutnya, itu akan menjadi negara kita. Maka itu akan menjadi perang antara kerajaan Dioral dan negara lain. Itu tidak akan berakhir sampai semua negara manusia diperintah oleh kerajaan Dioral. Perjanjian gencatan senjata yang Helen dan aku coba capai tidak hanya melibatkan 3 negara, tapi kami ingin lebih banyak berkumpul. Di sana, kerajaan Dioral menginginkan perdamaian dan akan dilihat sebagai negara yang lembut dan akan diterima seperti itu oleh negara lain. Kearuga, di antara individu-individu, pemikiran hanya harus menang tidak apa-apa. Namun, jika kita mengubah topik pembicaraan antar negara, hal-hal setelah kemenangan adalah yang lebih penting. Dalam perang, ada pemenang yang tidak mendapatkan apa-apa selain kehilangan banyak dan pecundang yang mendapatkan banyak. Hanya orang kelas 3 yang melihat perang sebagai elemen tunggal seperti kalah dan menang. Kearuga sama juga memikirkan hal-hal yang sangat sulit. Freya. Itu tugasku. Berbeda dari semua orang, aku tidak memiliki kekuatan bertarung untuk berguna bagi Kearuga sama tapi hanya ini. Helen terlihat kesepian sambil tersenyum. Melihat Helen seperti itu, dengan pom, aku meletakkan tanganku di kepalanya. Jangan rendah hati. Helen,
Kekuatan itu lebih penting daripada seorang prajurit yang mampu membunuh ribuan orang. Aku membutuhkan Helen itu. Banggalah. Kearuga. Ya, kearugan Nyi sama. Helen. Matanya menjadi berkaca-kaca dan menunggu ciuman, yang dengan senang hati aku jawab. Bahkan, jika bukan karena Helen berada di sini, saya tidak akan berpikir untuk mendapatkan kerajaan di Oral. Meskipun jika dia benar-benar segelintir, aku akan membuangnya. Wanita saya, meskipun berbeda, hebat dalam hak mereka sendiri. Sementara aku memikirkan itu, dalam satu tarikan napas, seorang prajurit memasuki kamp strategi. Baru saja, seorang utusan dari kerajaan Gransbah telah tiba. Dan telah memutuskan untuk duduk sebagai tanggapan atas pembicaraan yang kita inginkan. Namun, pembicaraan harus diadakan di dalam wilayah perwakilan kerajaan di Oral. Putri Freya diharuskan untuk ikut. Menghadap Helen, dia menganggukkan kepalanya. Hal-hal telah datang seperti yang kita rencanakan. Dengan pembicaraan ini, kebenaran kerajaan di Oral akan naik ke panggung. 3 negara yang datang mencari gencatan senjata tidak akan dapat membantah kami dan akan memprioritaskan dalam memajukan pembicaraan. Itu strateginya selama ini. Namun, ada sedikit kekhawatiran. Tidak peduli berapa banyak mereka berada di dalamnya, musuh berpikir untuk memiliki Freya, Putri Freya, yang merupakan ancaman terbesar yang dihilangkan dengan pembunuhan tidak terlalu aneh. Masalah seperti itu pasti akan terjadi. Namun, dengan alasan itu, saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya mencapai tujuan saya. Mereka perlu membayar dosa-dosa mereka karena mencoba menghancurkan properti saya, mainan. Bab 17